warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore jamaah Kopdar. Wah, rasanya rindu sekali ya, indah untuk menyapa jamaah Kopdar tentunya di program kesayangan kita Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Iya, tentunya dengan tema yang spesial sekali di sore hari ini, dengan tema yaitu pendidikan holistik untuk generasi emas. Wah, ini pasti muda-mudi generasi emas Indonesia sudah berkumpul ya di depan TV-nya. Jangan lupa disiapin camilannya karena kita akan ngobrol asik tentunya bareng dengan Profesor Dr. Andes Haji Junaidi, MPD, PhD. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita panggilnya Profesor Junaidi ya, betul ya? Iya. Iya, Prof gitu ya. Iya, kalau bahasa Inggrisnya John Kennedy. Oh, kenapa? Kita panggilnya gimana ini? Junaidi, karena Madura. Oh, alah gitu. Itu saya kira tadi bentulan dia, Prof ya. Habis dari mana, Prof, ini kegiatannya hari ini? Alhamdulillah, tadi dari kantor, di kampus, Unisma, ada kegiatan santunan untuk anak-anak yatim dan duafa gitu. 1.500 Masya anak Allah, yatim dan duafa tadi kita santuni. luar biasa. Wah, udah makin penasaran. Ternyata ini Prof ini dari mana? Ada yang sudah tebak-tebak dari tadi. Jadi Profesor Junaidi adalah Rektor Unisma alias Universitas Islam Malang. Masya Allah. Ini tadi dari Malang langsung ke sini berarti? Dari Malang langsung ke sini. Masya Allah, luar biasa. Semoga tetap sehat dan semangat ya, Prof. Amin, ya. amin, amin. Ya Terima Rabbal kasih. Alamin. Nah, tadi ini udah sempat nyebutin nih, kira-kira temanya tentang pendidikan holistik untuk generasi emas. Tapi kalau misalnya Indah tarik lebih jauh, kira-kira pendidikan holistik itu yang seperti apa sih, Prof? Mungkin bisa kita kasih gambaran tipis-tipis dulu biar nanti jamaah Kopdar juga makin paham. Oh, pendidikan holistik itu yang seperti ini, gitu. Boleh, Prof? Silakan. Oke, terima kasih. Jadi pendidikan holistik itu memang sebuah pandangan baru terkait dengan penyelenggaraan pendidikan yang dalam pandangan baru ini kita memandang siswa-siswa kita, anak didik kita sebagai sebuah sosok yang sempurna sesuai dengan firman Allah bahwa penciptaan manusia adalah sosok yang sempurna yang tidak hanya kita kembangkan sisi kapasitas intelektualnya, tetapi kita dengan pendidikan holistik itu di samping mengembangkan kapasitas intelektualnya, tetapi juga kapasitas spiritualnya, sehingga karakternya, moralnya, gitu ya. Semuanya akan menjadi perhatian pengembangan dalam konsep pendidikan holistik tersebut. Oh, jadi kalau misalnya kita sering tahu itu kalau misalnya ya pendidikan ya udah pendidikan asal dapat ijazah. Nah, itu. Ternyata kalau sekarang sudah mulai digagas yang namanya pendidikan holistik, di mana pendidikan tuh bukan cuman ya udah ilmu intelektualnya aja, tapi ini karakter moralnya juga berarti, Prof ya. Betul. Wah, ini. Tapi kenapa sih harus generasi emas yang digandeng? Kenapa enggak mungkin gen alfa atau mungkin gen-gen yang lain ini? Kenapa harus dijadikan satu kata menjadi generasi emas? Iya, kenapa, Prof? kita menyebutnya generasi emas karena kita memandang generasi muda kita itu sebagai sebuah aset gitu ya, yang sangat bermanfaat, yang merupakan harapan atas kemajuan bangsa yang akan datang ini, apalagi juga dikaitkan dengan 100 tahun kemerdekaan Indonesia, sehingga Indonesia Emas 2045 2045 sehingga generasi yang ada yang akan kita persiapkan untuk di 2045 itu sering kita sebut sebagai generasi emas. Gitu. Makanya kenapa kok yang digagas, wah, nggak terkhusus Gen Z aja, nggak terkhusus Gen Alpha atau milenial, tapi ini yang digagas langsung ya, full generasi emas, menyongsong itu tadi. Tapi kalau misalnya boleh juga di-spill, kalau misalnya dari Unisma sendiri gimana, Prof, menghadapi pendidikan holistik ini? Apakah mulai diterapkan atau mulai dipersiapkan mungkin dari sekarang? Seperti apa? Kalau di Unisma memang sejak awal kita pendidikan kita dalam konteks untuk menjaga keseimbangan, antara pengembangan kapasitas intelektual yang kecerdasannya dengan emosionalnya, perkembangan emosionalnya, karakternya dan sebagainya. Nah, kita jaga keseimbangan itu, kita kembangkan kedua-duanya sehingga kita dalam konsep kita menyebutnya kita itu akan membangun, mencetak
umaro yang ulama, ulama yang umaro. Nah, gitu. Itu apa itu Prof, bisa di-spill juga dong biar Indah bisa belajar ini. Seseorang yang secara intelektual itu mumpuni ilmuwan, tetapi at the same time juga memiliki kapasitas spiritual yang kuat, taat, adabnya bagus, segala macam lah gitu, sehingga akan menjadi sosok yang benar-benar diharapkan sebagai penerus bangsa ini. Masya Allah, alhamdulillah. Berarti dari Unisma juga sudah mulai mempraktekkan itu ya? Iya, jelas. Luar biasa. Tapi misalnya Prof gini, pendidikan holistik kita udah dapat definisinya. Untuk generasi emas juga sudah dapat definisinya. Tapi kalau direlevansikan, disambungkan, dikaitkan, kenapa? Kenapa harus pendidikan holistik? Kan banyak ya tipe-tipe jenis-jenis pendidikan. Kenapa harus seperti ini gaya pendidikan? Karena yang kita harapkan pendidikan kita itu tidak hanya mencetak orang yang pintar. Pintar secara intelektual saja tidak cukup, gitu ya. Kita juga mengharapkan, menginginkan sosok anak didik kita itu yang pintar, tetapi juga memiliki jiwa spiritualitas, ketaatan sebagai individu, sebagai makhluk kepada Tuhan dan juga kepada sesama makhluk yang bagus, sehingga dengan begitu ilmu dan adabnya akan menjadi seimbang, gitu, akan menjadi sosok yang mumpuni, gitu. Seperti itu. Tapi kalau misalnya kita berbicara soal pendidikan, karakter, moral, dan sebagainya, ini tadi ya Prof, tidak cukup kalau misalnya peran lembaga pendidikan tentunya. Betul. Pasti ada peran orang tua, lingkungan, bahkan dirinya sendiri juga berperan loh kan Prof ya? Iya. Nah itu kalau misalnya melihat aspek-aspek yang seperti itu, misal dari lembaga pendidikannya sudah mengusahakan mungkin ya seperti Unisma ini, tapi bagaimana dengan peran orang tua, dirinya sendiri, lingkungannya? Itu bagaimana Prof kalau menyikapi yang seperti itu? Peran semua komponen stakeholders yang terkait dengan keberhasilan pendidikan itu tidak bisa dielakkan, sehingga orang tua tidak cukup kemudian hanya menyerahkan pendidikan anaknya kepada sekolah, gitu ya. Bahkan waktu, katakanlah pada anak-anak SD, gitu ya, anak SMP, kan sebenarnya lebih banyak waktu itu ada di keluarga sebenarnya. Nah, maka keluarga, kemudian masyarakat itu juga harus berkontribusi terhadap upaya untuk menyukseskan pendidikan holistik, pendidikan yang utuh untuk anak-anak kita ini. Nah, gitu. Berarti berbagai komponen ini harus saling bekerja sama ya Prof. Tidak hanya lembaga pendidikannya saja, tidak hanya orang tuanya saja, tidak hanya memastikan lingkungannya saja, tapi semua harus saling bekerja sama, termasuk diri sendiri untuk mewujudkan pendidikan holistik itu tadi. Wah, luar biasa. Ini pasti nanti kita akan bedah-bedah lagi ya Prof ya, terkait tips and triknya. Ini Indah akan belajar kali ya. Kalau mungkin sekarang belum menjadi orang tua, tapi akan menjadi orang tua. Gitu ya, apalagi yang sudah menjadi orang tua ini juga bisa menjadi landasan untuk pendidikan anak-anak nanti. Oke Prof, kita cukupkan dulu ya. Kita tahan-tahan dulu supaya jamaah Kopdar makin penasaran bagaimana sih cara mewujudkan pendidikan holistik terutama di Indonesia untuk mencapai generasi emas. Iya jamaah Kopdar, wah gimana? Kayaknya udah disiapin ya cemilan dan juga minumannya, ngeteh atau mungkin ngopi di sore-sore hari ini, karena tadi kita udah sempat menyinggung ya Prof terkait dengan ternyata berbagai komponen itu punya kesinambungan, harus bekerja sama. Tapi kalau misalnya Indah boleh curhat nih ya Prof, ya izin curhat kali ya. Kalau misalnya kita itu di kehidupan ini kan nggak bisa milih Prof, bagaimana kita terlahir di lingkungan yang seperti apa, orang tua apakah support atau tidak, atau mungkin kita tidak bisa memilih pendidikan seperti apa yang akan kita tempuh. Kalau misalnya seperti itu, bagaimana cara membuat pendidikan holistik ini? Apakah saya tetap bisa dengan lingkungan yang seperti itu atau seperti apa Prof kalau gitu? Oke, ya, jadi pendidikan holistik ini justru menekankan pada pendayagunaan resources yang ada. Jadi lingkungan yang seperti apapun itu yang harus kita tata, kita desain sedemikian rupa untuk menjadi support, gitu ya, atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan holistik ini, sehingga nanti akan tetap berkontribusi pada keberhasilannya. Memang sering kali begini, katakanlah di keluarga, satu
sisi saja saya contohkan aspek kedisiplinan terkait dengan budaya mengantri misalnya. Oh iya, Nah, mengantri gitu nih ya. Kita Iya, ambil contoh yang paling ringan ya, paling Prof. ringan. Seringkali orang tua secara tidak sengaja melakukan pendidikan yang salah pada anaknya. Anak yang sedang mengantri, orang tua datang bersama anak belakangan, kemudian anaknya disuruh segera ke depan. Dengan berbagai excuse, alasan. Kalau anaknya tidak mau, malah dimarahin, pengecut, penakut, gitu. Nah, iya, Prof. itu kan salah sebenarnya. Nah, gitulah. Nah, orang tua tidak sengaja yang sebenarnya melakukan pendidikan yang sudah tidak tepat gitu dalam pengembangan karakter anak gitu ya. Maka jadilah setelah menjadi dewasa bisa jadi anak ya tidak peduli terhadap kepeduliannya kepada sesama akan berkurang gitu ya. Melakukan pelanggaran bisa jadi justru bangga gitu ya. Melakukan pelanggaran dianggap sebagai sebuah prestasi. Kita contohkan lagi. Ada seorang remaja. Nerobos lampu lalu lintas. Nah, ini sering ya, sering ya. Nerobos lalu lintas. Disemprit oleh polisi, dikejar sampai dan tidak terkejar. Setelah itu dengan bangganya bercerita bahwa sudah melakukan pelanggaran nerobos lalu lintas, dikejar oleh polisi dan tidak kena. Nah gitu ya, tidak terkejar. Ya? Wah, saya bangga, lolos ya. saya lolos. Seolah dianggapnya itu sebuah prestasi. Padahal itu sebenarnya perilaku yang memalukan. Nah gitulah. Nah, hal-hal semacam itu melalui pendidikan holistik ini akan kita arahkanlah pada yang benar. Nah, gitu. Nah, seperti itu. Betul. Kalau misalnya dari yang case yang Indah tadi, dari orang tua tidak support, lalu pendidikan juga barangkali hanya sampai di jenjang tertentu, lalu sepertinya lingkungan juga tidak mendukung dari masyarakatnya, itu seperti apa, Prof? Apakah memang harus berusaha memunculkan kesadaran diri sendiri terlebih dahulu, atau mungkin seperti apa kalau ada seperti itu? Satu hal yang perlu kita yakini gitu ya, bahwa setiap manusia itu kan pada dasarnya adalah baik. Gitu ya. Nah, gitu. Jadi hakikatnya itu adalah baik. Nah, sekarang bagaimana pendidikan yang kita selenggarakan itu mampu mempertahankan dan meningkatkan sifat dasar yang sudah baik ini. Nah, gitu. Kalau ada karena sesuatu hal keterbatasan lingkungan, katakanlah orang tua dengan keterbatasan dari sisi pembiayaan, ya monggo kita atasi bersama gitu dengan ya berbagai skema lah yang bisa kita berikan. Untuk di Unisma sendiri kita cukup banyak memberikan beasiswa kepada kalangan yang secara finansial masuk dalam kelompok yang masih kurang beruntung, nah gitu ya. Banyak beasiswa yang bisa seperti itu ya, berarti dari lembaga pendidikan juga berperan penting ya. Betul. Justru sangat penting di sini. Karena sebagai pelopornya dulu juga ya, apalagi dari keluarga orang tua. Nah, ini berarti calon-calon orang tua ini atau mungkin yang sekarang sudah belajar menjadi orang tua. Karena kalau jadi orang tua itu pelajaran seumur hidup mungkin ya, harus selalu update ilmunya ya. Ini juga menjadi salah satu hal yang nggak boleh dibiarin berarti, Prof ya. Kalau memang antri ya antri gitu. Sekecil buang sampah pada tempatnya itu berarti juga pembentukan karakter ya, Prof. Nah, jangan dibiasakan memberikan contoh yang kurang baik berarti kepada anaknya. Iya, tapi ngomong-ngomong soal peluang, Prof. Bagaimana kira-kira peluang pendidikan holistik ini di Indonesia? Karena kan kita juga tahu sendiri, mungkin kita tidak menilai seluruh rakyat Indonesia, tapi di sekitar kita, atau mungkin bahkan diri kita sendiri, mungkin masih belum atau belum sempurna tadi ya, Prof. Bagaimana kalau tentang peluangnya, Prof? Kalau baik kebijakan pemerintah kan sudah, gitu ya, pemerintah sudah support, mendukung terhadap terselenggaranya pendidikan holistik.
yang mengembangkan kapasitas intelektual, kapasitas spiritual, karakter moral dan sebagainya itu sudah. Jadi dari support pemerintah sudah bagus, tinggal implementasi di lapang itu yang memerlukan kreativitas, inovasi dari guru. Nah, gitu. Nah, salah satu ciri yang dalam holistic education ini, pendidikan holistik ini adalah pada pengembangan critical thinking, misalnya ya. Critical thinking skills pada siswa itu yang secara umum diakui pendidikan di Indonesia masih belum banyak mengembangkan critical thinking skill. Siswa kita dalam membaca buku itu seperti membaca kitab suci saja. Kenapa Prof kok kayak gitu, Prof? Dianggapnya semua yang ada di buku itu sudah benar, gitu lah. Oh iya, Nah, jadi ikut saja, iya, gitu ya. Nah, tidak banyak meng-question, mempertanyakan isi buku. Memang kultur kita itu bisa jadi salah satu hambatan lah, culture juga dalam implementasi holistic education sini. Di kita anak kan belum banyak dirangsang untuk bertanya, mempertanyakan why, mengapa harus begini, tidak, masih belum banyak gitu. Sehingga anak duduk di kelas mendengarkan penjelasan guru, selesai pulang. Bahkan kalau saya dulu waktu masih kecil, iya, gimana Prof? Sebelum pulang itu ada sesi namanya anteng-antengan. Anteng-antengan, iya, harus diam justru. Harus Prof, diam tangannya gitu. dilipat, Wah, tangan betul, dilipat. Yang nah. paling rapi, yang paling diam pulang duluan. Pulang duluan. Nah, yang paling diam pulang duluan. Oh, Nah, iya, gitu. Prof. Bagaimana ya? Hal-hal semacam itu ya memang ada sisi bagusnya mendidik pada satu sisi, tapi at the same time juga ternyata kurang baik ya. Iya, gitu. Iya, sangat disayangkan itu ya, Prof. Betul. Kalau di kita itu kan guru biasa memberi waktu kepada siswa untuk bertanya. Oke. Iya, ini Tetapi belum banyak dieksplor lebih dalam. Gitu. belum banyak dieksplor lebih dalam. Termasuk obrolan kita di sore hari ini ya Jamaah Kopdar, belum kita eksplor lebih dalam, Prof ya. Ya biar makin penasaran gimana sih harusnya guru untuk mendukung pendidikan holistik di Indonesia. Iya, Jamaah Kopdar, tadi siapa yang udah nyimak kalau misalnya kita waktu pulang sekolah ya, Prof ya, langsung kita disuruh, ayo tangannya dilipat, siapa yang paling tertib ya, siapa yang paling diam, yang paling anteng ya, itu bisa pulang duluan. Tapi ternyata itu satu hal yang bertolak belakang dengan pendidikan holistik ternyata, Prof. Satu sisi. Iya, di satu sisi cukup bertolak belakang Iya. ya. Nah, kalau misalnya seperti itu gimana, Prof? Apakah dari gurunya sendiri harus ada ilmu tambahan untuk soal ini atau mungkin bagaimana menyikapi hal-hal seperti ini, Prof? Yang tadi itu perlu juga saya jelaskan terkait dengan anteng-antengan tadi. Yang agak tidak sejalan dengan konsep holistic education barangkali mengharuskan antengnya itu, diamnya itu gitu ya. Yang dalam pendidikan holistik kita itu merangsang anak untuk meng-question, mempertanyakan segala sesuatu gitu. Kenapa mesti begini, mengapa mesti begitu, nah gitu, sehingga banyak bertanya itu yang kita pupuk dalam holistic education. Oleh karena itu kegiatan-kegiatan berbasis project gitu ya, baik di dalam kelas, di luar kelas itu banyak kita dorong. Project based learning, pembelajaran berbasis proyek, karena dengan berbasis proyek itu misalnya nanti ya di samping kecerdasan intelektual tergali, terpupuk, kemampuan bekerja sama gitu ya. Teamworknya ada. Critical thinkingnya ada. Critical gitu ya, thinking Prof? ada, communication skill ada. Karena nanti setelah sampai pada laporan kan
mengkomunikasikan dipresentasikan kepada, gitu ya. mempresentasikan. Nah, gitu. Nah, pelatihan-pelatihan semacam itu tentu memerlukan kreativitas dari gurunya juga. Nah, gitulah. Ini masih berkesinambungan dengan kreativitas, inovasi. Betul, gitu ya. betul. Sehingga dengan pembelajaran yang semacam itu, maka guru tidak di kelas tidak hanya melakukan knowledge transfer, jadi memindah pengetahuan. Tidak hanya gitu transfer ilmu. Transfer berarti ilmu itu tidak, gitu. Tetapi hal lain yang harus dilakukan oleh guru itu. Nah, gitu. Oke, berarti setelah ini mungkin kalau misalnya antang-antangannya diganti, coba yang bisa berani kasih satu pertanyaan boleh pulang duluan. Nah, gitu ya. Iya. Untuk jawabannya itu jawab besoknya gitu, itu masih bisa. Jadi orang-orang penasaran, wah gimana nih jawabannya. Iya, tapi kalau soal tantangan nih Prof, secara globalnya, secara untuk di Indonesia sendiri ya, bagaimana terkait tantangan itu? Apakah nanti dari pemerintah juga ikut berperan dalam hal ini? Karena kalau misalnya kita berbicara soal tantangan globalnya, ini pasti akan banyak sekali, Prof. Ya. Betul, betul. Secara betul. Indonesia ini, apakah nanti harus ada pergantian kurikulum atau inovasi dari kurikulum itu? Atau mungkin seperti apa, Prof? Kalau dalam kurikulum yang sekarang, ya, yang kita mengenalnya sebagai kurikulum merdeka, Iya. itu pendidikan karakter itu sudah terintegrasi. Oh, sudah ada dimasukkan di situ ya? Sudah masuk, bahkan proporsinya pun Lebih tinggi itu ya? lebih tinggi, karena kalau dulu orang berpikirnya ngurusi karakter siswa itu ada di pelajaran agama dan pelajaran PMPKN, kalau Iya, ada- PKN gitu ya. nah, gitu. Nah, sekarang tidak lagi semua mata pelajaran itu memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan karakter. Bahkan di setiap mata pelajaran diambil jamnya untuk kegiatan proyek tadi itu dalam rangka pengembangan karakter, dengan istilah disebutnya dalam kurikulum merdeka itu sebagai karakter profil Pancasila gitu ya. Iya, berarti kalau misalnya secara kurikulum merdeka semua sudah dikemas dengan baik ya, Jamaah Kopdar dan juga Prof. Tapi kalau misalnya nanti berarti tinggal implementasinya, prakteknya dalam kehidupan sehari-harinya, Betul. dalam kehidupan belajar mengajarnya. Belajar mengajarnya. Wah, Karena kayak memang gitu. dengan holistic education itu tuntutan guru terhadap guru lebih tinggi. Iya, gitu makin tinggi ya, Prof, ya. Guru tidak hanya mengajar, menjelaskan, kemudian selesai, minggu depannya mungkin memberi tes dan sebagainya, tidak hanya seperti itu lagi. Iya, bukan lagi memintarkan tapi mencerdaskan Right. ya. Sudah bukan hanya pintar. Kalau pintar mungkin hafal gitu ya, atau mungkin tesnya sudah hafal. Oh, ini jawabannya. Tapi sekarang pendidikan holistik itu bukan sekedar pintar tapi harus cerdas. Betul. Secara moral, karakter dan juga intelektualnya. Pastinya kalau misalnya ngomongin tentang seperti ini, pasti ada dong Prof tentang tolak ukur keberhasilan. Bagaimana kira-kira lembaga pendidikan atau mungkin dari orang tua sendiri. Wah, ini sudah berhasil ini pendidikan holistiknya, atau mungkin dari diri sendiri sudah mengukur, wah saya sudah baik ini kepada orang lain. Apakah saya sudah berhasil? Nah, kalau ngomong-ngomong yang soal seperti itu gimana, Prof? Nah, memang masih ada kaitannya dengan pola pembelajaran. Mengapa guru masih lebih banyak pada transfer pengetahuan tadi itu, karena ngukurnya mudah. Iya. Kan gitu loh. Oh, iya. Ngukurnya mudah. Kita menjelaskan, minggu depan ada ulangan gitu ya. Nilainya bagus, Nilainya di atas bagus. KKM gitu ya. Nah, pada sisi lain, padahal dengan urusan karakter memang tidak bisa diukur dengan tes, gitulah. Maka ada alat ukur lain. Seperti apa itu, Prof? Nah, alat ukurnya itu bisa dalam bentuk, kita tidak menyebutnya sebagai tes, tetapi dalam bentuk skala sikap misalnya gitu ya. Tes pengukuran skala sikap. Yang kalau seperti itu maka pengumpulan datanya kan harus melalui observasi, pengamatan. Nah, maka memang memerlukan waktu lebih banyak bagi guru gitu ya, untuk melakukan pengamatan atas sikap, perilaku, moral siswanya, kan gitu toh. Nah, untuk ini sebenarnya ada tips mengatasi keterbatasan waktu
guru dalam melakukan pengamatan. Pengukuran atas capaian pembelajaran yang berkenaan dengan aspek sikap itu bisa jadi akan lebih ringan beban gurunya kalau tidak semuanya dilaksanakan oleh guru. Lalu dilaksanakan oleh siapa lagi nih, Prof? Lalu dilaksanakan oleh siapa? Pertanyaannya yang muncul seperti ini ya. Nah, lalu dilaksanakan oleh siapa? Bisa dilaksanakan oleh siswanya sendiri, bisa dilaksanakan oleh teman sejawatnya. Sehingga siswa bisa menilai temannya, atau siswa itu menilai dirinya sendiri. Secara netral ya. Saya analogikan begini. Orang yang sakit ke rumah sakit, sebenarnya menurut saya ya, yang paling tahu seberapa sembuh pasien ini bukan dokternya, tapi si pasien sendiri. Oh iya, kan betul, gitu. betul. Si pasien sendiri. Bisa jadi karena alasan tertentu si pasien mengelabui dokter. Sebenarnya belum begitu sehat, tapi berlagak sehat supaya boleh pulang dari rumah sakit, kan gitu toh? Iya. Yang dengan sudah berlagak sehat itu lalu oleh dokter diperkenankan pulang. Artinya apa? Berarti sudah sembuh, kan gitu toh? Padahal sebenarnya tidak. Nah, yang paling tahu sebenarnya kan si pasien sendiri gitu ya. Nah, sehingga kalau dibawa pada konteks untuk penilaian berkenaan dengan karakter tadi itu, yang paling tahu tentang karakter seseorang itu ya dirinya sendiri. Diri sendiri berarti ya. Sejauh manapun kita berjalan kepada lembaga pendidikan, keluarga, lingkungan, ternyata diri sendiri jawabannya, Prof. Gitu. Nah, sehingga dengan begitu penilaian itu bisa di-share, beban penilaian guru itu bisa di-share dengan muridnya, dengan siswanya, gitu. Wah, gitu. Gimana nih? Karena memang sejatinya yang paham diri sendiri ya cuman diri sendiri, Prof ya. Oke, luar biasa. Pastinya nanti dari Jamaah Kopdar juga penasaran. Tadi udah disebutin kira-kira tips and triknya baru satu. Ini kita akan bedah-bedah lagi tips and triknya dari Profesor Junaidi. Tadi kita udah sempat sepil-sepil nih ya, Prof ya. Akan kita kasih tips and triknya untuk Jamaah Kopdar. Tapi sebelum itu kita bahas dulu nih, Prof, terkait dengan bagaimana pendidikan holistik ini akan bermanfaat atau menunjang untuk generasi emas ini dalam menghadapi era globalisasi. Kalau misalnya kita tarik lagi, pastikan wah ini yang menjadi tantangan utama generasi emas juga salah satunya globalisasi, Prof. Apakah pendidikan holistik ini akan menjadi pompa yang kuat untuk mereka ini atau seperti apa, Prof? Oke, terima kasih. Salah satu sosok yang digambarkan hasil dari pendidikan holistik ini adalah siswa atau lulusan yang adaptable gitu ya, yang adaptif terhadap perubahan. Nah, termasuk juga adaptif terhadap perubahan secara global, baik di bidang teknologi juga gitu ya. Nah, dengan begitu maka sosok yang kita harapkan itu adalah yang mampu beradaptasi dan memiliki literasi digital misalnya, karena kebutuhan global yang sudah sangat tinggi, maka kebutuhan terhadap digital literacy juga tinggi. Nah, maka pendidikan holistik itu juga harus mengarahkan ke sana gitu ya. Secara global kebutuhan terhadap kebutuhan global market misalnya gitu ya, memang tidak hanya pada sosok yang cerdas saja, tetapi yang mau berubah sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Nah, orang yang mau berubah inilah yang akan bisa menyesuaikan dengan setiap perubahan yang ada. Nah, gitu. Iya, berarti tidak hanya kalau misalnya bahasa Jawa itu manut. Nah, itu tidak hanya patuh kepada satu saja, tapi harus belajar banyak ya, harus explore, berani mengeksplor diri, berani mengeksplor pendidikannya, Prof ya. Dan belajarnya itu konsepnya memang lifelong learning gitu ya. Belajar sepanjang hayat.
Dan itu sudah sesuai dengan kaidah di kita gitu ya, bahwa belajar itu mulai dari ayunan sampai ke liang lahat kan begitu. Itu kan konsep belajar sepanjang hayat, lifelong learning. Nah, gitu. Lifelong learning. Wah, ini 3 kata yang sangat bermakna ya. Berarti harus dicatat nih ya, jamaah kopdar, lifelong learning. Ya, tidak hanya belajar selama 12 tahun ya, kalau misalnya sekarang itu mengenyam pendidikan 12 tahun, tapi sekarang ternyata harus seumur hidup. Tidak hanya tentang SD, SMP, SMA berarti Prof ya, tapi bagaimana kita survive di kehidupan ini. Oke, ini tadi jamaah kopdar sudah bertanya-tanya gimana sih kalau tips and triknya. Ini mungkin bisa kasih tips tambahan lagi Prof untuk jamaah kopdar. Jadi dalam konsep lifelong learning itu belajar itu tidak selalu harus ada guru gitu ya. Nah, karena belajar itu bisa dilakukan di mana saja, kapan saja. Apalagi dengan advancement di bidang teknologi sangat memungkinkan. Oleh karena itu yang dipentingkan adalah kemandirian. Learner autonomy kita menyebutnya, kemandirian otonomi. Kemandirian belajar si siswa, si pembelajar ini, nah gitu ya. Nah, dengan kemandirian itu maka seseorang itu harus tahu dia sedang akan belajar tentang apa sesuai dengan tuntutan kehidupannya, lalu merencanakan kegiatan belajarnya, dan sekaligus harus mampu mengukur capaian belajarnya. Nah, 3 hal ini kalau bisa dimiliki oleh seseorang, yang itu harapan dari holistic education itu, maka si anak ini akan menjadi sosok yang memiliki semangat untuk belajar sepanjang hayat. Wah, oke, udah dicatat ya jamaah kopdar, jangan sampai ketinggalan ya. Tadi langsung diterapkan 3 tips dari Profesor Junaidi. Tapi Prof, kalau misalnya ngomongin tentang lingkungan kampus, ini akan berbeda case-nya dengan anak-anak di sekolahan SD, SMP, SMA. Kira-kira untuk tips and triknya apakah akan berbeda penerapannya dengan yang di lingkungan kampus, Prof? Apalagi untuk mahasiswa mungkin ya yang tidak 24 jam atau tidak terlalu dipantau oleh dosennya, Prof ya. Kalau seperti itu, apakah berbeda, Prof? Iya, pengembangan kemandirian belajar ini memang seiring dengan naiknya jenjang pendidikan, gitu ya. Maka pada saat seseorang sudah duduk di perguruan tinggi itu sangat dituntut memiliki kemandirian belajar tadi itu. Karena dosen sudah memandang mahasiswa itu tidak harus perintah ya? Ya istilahnya kalau dalam bahasa Inggris itu di spoon feed gitu, seperti kita mendulang dan disuapin. Nah itu sudah enggak harus cari makan sendiri, dah kan gitu. Sehingga misalnya awal semester dosen memberikan konsep-konsep peta kebutuhan yang akan dipelajari dalam 1 semester, topik-topiknya seperti ini. Nah, kemudian mahasiswa harus banyak mengeksplor sendiri. Pertemuan di kelas lebih banyak merupakan forum-forum untuk diskusi. Jadi bukan di kelas untuk mendengarkan penjelasan dosen, sudah harus bukan seperti itu. Mahasiswa harus sudah belajar secara mandiri dengan berbagai resources yang ada. Di kelas lebih pada forum untuk berdiskusi. Wah, nah, itu ya. Berarti kalau misalnya tips untuk mahasiswa ini ya dimanapun berada, berarti kalau misalnya waktunya masuk di kelas itu bukan kosongan. Bukan nol lagi, tapi sudah ada ilmunya, sudah dari berbagai sumber tadi ya. Tidak hanya yang diberikan dari dosen mungkin, terus nanti di kelas waktunya berdiskusi bersama orang yang lebih profesional. Wah, kayak gitu. Berarti ini akan berkesinambungan juga dengan kreativitas dan inovasi berarti, Prof. Betul. Iya. Terus kalau misalnya untuk anak-anak ya, kalau misalnya mahasiswa tadi kita sudah berbicara mandiri ini, tapi kalau misalnya untuk anak-anak SD atau mungkin bahkan TK yang baru pertama kali sekolah, SD, SMP atau bahkan SMA, siapa yang paling berperan untuk meningkatkan kreativitas itu, Prof? Ya, kalau siapa yang paling berperan untuk meningkatkan kreativitas, semuanya harus dalam
irama yang sama dalam frekuensi yang sama untuk Harus meningkatkan balance berarti ya? untuk meningkatkan kreativitas itu, sehingga di keluarga juga memang anak diberi kesempatan untuk berkreasi gitu ya, di sekolah juga, nah begitu, sehingga tidak bisa di rumah kreativitas dimatikan, karena begini, biasanya kreativitas itu dimatikan secara tidak sengaja karena banyaknya kata don't, jangan, Wah, ini iya. jangan, ini Iya, jangan, jangan ini, jangan itu ya. Dan di culture kita memang cukup banyak kan ini. Bahkan mungkin diri saya sendiri, Prof ya. Iya. Kebanyakan don't gitu. Berarti itu kurang baik, Prof. Iya, itu berarti kan pemilihan katanya harus dirubah berarti. betul. Gitu. Berarti mungkin kalau misalnya kita ambil yang lebih mudah gitu ya. Misal jangan buang sampah pada tempatnya. Kok jangan buang sampah? Jangan buang sampah sembarangan. Berarti bisa kita ganti, buanglah sampah selalu pada tempatnya. Itu bisa memunculkan afirmasi positif sehingga kita memperlakukan kehidupan sehari-hari juga lebih positif. Wah, ini berarti jamaah kopdar ini ya, sekalipun wah saya sudah mahasiswa, sudah bukan waktunya pendidikan holistik. Wah, bukan, berarti justru perannya akan lebih besar pada diri sendiri ini ya. Harus lebih mandiri gitu ya, Prof ya. Wah, ini udah makin panas mungkin dia di sore hari ini. Gimana, cemilannya masih ada jamaah kopdar? Karena kita masih akan ngobrol-ngobrol ya dengan Profesor Junaidi tentunya di Kopi Darmo, kopdar bareng orang-orang pintar. Jemaah kopdar kayaknya udah direfill ya untuk teh ataupun kopinya atau mungkin camilannya di sore hari ini, karena kita masih akan membahas tips lagi ini, Prof. Ini nggak bosen-bosen ya, kita berguru kepada Profesor Junaidi ya. Kalau tadi tips untuk anak-anak di SD, SMP, SMA sudah, untuk tips mahasiswa sudah. Yang ketinggalan itu ini, Prof, tips untuk lembaga pendidikannya. Bagaimana kira-kira lembaga pendidikan ini untuk meningkatkan atau membuat pendidikan holistik ini menjadi berjalan secara efisien, maksimal di lembaga pendidikannya. Kalau seperti itu gimana, Prof? Iya, terutama pada pihak manajemennya ya. Nah, itu dalam menunjang suksesnya penyelenggaraan pendidikan holistik ini, maka kegiatan yang pendukungnya secara keseluruhan harus terintegrasi dalam kegiatan kurikulernya, lalu dalam kegiatan pembelajaran di kelas, lalu kegiatan co-kurikulernya, kegiatan-kegiatan penugasan-penugasan di luar kelas gitu ya, bahkan juga ekstrakurikulernya. Bahkan dalam banyak hal ekstrakurikuler ini perlu ditingkatkan dalam rangka memupuk, mengembangkan kapasitas-kapasitas di luar intelektual tadi itu. Misalnya saya begini. Iya, Pak. Seperti sekarang ini, pas tanggal 10 bulan Muharram. Nah, ada satu momen yang sangat bagus untuk kita kembangkan pada anak didik kita, misalnya kepekaan terhadap masyarakat sekitar, kepekaan rasa empati terhadap orang-orang yang kurang beruntung. Maka kegiatan santunan pada yatim piatu segala macam, nah itu pada duafa, itu bisa diselenggarakan di setiap sekolah, digalang saja dana dari para wali, orang tua gitu ya. Nanti siswa-siswa mungkin diajak mengundang sekolah, mengundang anak-anak yatim dari berbagai panti yang ada di sekitar sekolah, atau siswa diajak berkunjung ke panti, nah gitu ya. Nah, kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler semacam itu sangat bagus dalam rangka
menopang suksesnya pendidikan holistik yang kita canangkan ini. Oke. Berarti untuk lembaga pendidikan bisa dicatat ya, berarti untuk kurikulernya, kokurikuler dan juga ekstrakurikulernya itu ditingkatkan kegiatan-kegiatan yang menambah moral ataupun karakter untuk generasi emas. Oke, Prof, boleh dong dikasih pesan-pesan ya untuk jamaah kopdar di rumah. Mungkin boleh ya, tipis-tipis, Prof, silahkan. Oke. Terima kasih. Terkait dengan holistic education atau pendidikan holistik ini memang memerlukan kesamaan langkah, kesamaan paham di antara semua stakeholders pendidikan, ya orang tua, ya sekolah, masyarakat, pemerintah, bahkan dukungan-dukungan dari pihak-pihak lain, dunia industri, segala macam, itu sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan holistic education ini. Dengan kebersamaan, kesamaan langkah semuanya itu, kita akan persembahkan pada dihasilkannya sosok alumni sekolah kita, lulusan sekolah kita yang memiliki keseimbangan kapasitas intelektualnya, kapasitas spiritualnya, emosionalnya, karakter, moral, segala macam akan semuanya menjadi bagus. Dan itu merupakan dambaan semua saya kira, dan kita persembahkan untuk Indonesia emas. Terima kasih, saya kira begitu. Oke, terima kasih banyak Profesor Junaidi, Sama-sama. Rektor Unisma Universitas Islam Malang. Yang baru 17 hari. Oh, baru 17 hari. Baru 17 Masya Allah. hari. Bukan 17 tahun tapi 17 hari. Masya Allah. Semoga sehat selalu ya, Amin, Prof. amin, Selamat amin, datang di amin, Studio TV 9. amin. Jangan Terima lupa kasih. main-main di kota Insya Surabaya. Allah, tentu. Oke, jamaah kopdar, tentunya kita mengucapkan terima kasih banyak ya sudah menyaksikan episode Kopi Darmo di sore hari ini. Saksikan Kopi Darmo di episode-episode berikutnya ya, tentunya dengan tema-tema menarik lainnya. Saya Indah Kumaidi, mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Darmo, kopdar bareng orang-orang pintar.